akademisi banyak. Ya, kita masih di Fokus Hari ini TVRI. Malam hari ini masih bersama dengan Prof. Juanda, Mas Ilham, Bung Ray Rangkuti, dan yang sudah tersambung via daring ada Gus Romli dan juga ada Buya Gus Pardi Gaus. Saya langsung ke Buya. Buya, ini tentunya menjadi sorotan begitu dan publik sudah berekspresi, mereaksi apa yang sudah dilakukan oleh Balek hari ini. Tadi beberapa pengamat mengatakan ini merupakan manuver Balek untuk menghadapi putusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Menurut Anda, Buya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru masuk ikut urun rembuk, jadi saya tidak mengetahui paparan, gagasan ataupun pandangan yang disampaikan oleh para narasumber. Yang kedua adalah saya memang anggota Balek dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini. Namun berkaitan terhadap pembahasan RUU Pilkada yang dibahas dari pagi sampai sore tadi, kebetulan saya tidak ikut terlibat dalam pembahasan itu. Oleh karena itu, tentu saya mohon maaf kalau tapi saya dapat memahami dinamika yang berkembang, kemudian tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, apakah akademisi, politisi, pengamat, dan lain sebagainya. Jadi yang saya tangkap daripada pertemuan rapat kerja, kemudian panja, Timus dan Timsin sampai kepada pendapat mini fraksi, barangkali sudah dipahami dan diamati oleh semua masyarakat yang peduli terhadap apa yang sedang dibahas itu. Itulah hasil dari sebuah keputusan yang diambil oleh Balek yang merupakan amanah yang diberikan oleh Badan Musyawarah untuk menindaklanjuti terhadap pelaksanaan dari hak inisiatif DPR dalam menyikapi revisi terhadap undang-undang pilkada itu. Barangkali demikian respon saya terhadap. Mungkin Oke, Pak Gaus kenapa nggak ikut serta di dalam rapat-rapat Balek? Yang hari ini memang saya tidak hadir. Ya, kenapa, jadi Pak Gaus? mohon maaf, tapi saya ikut lewat YouTube. Saya perhatikan dinamika dan lain sebagainya itu. Jadi prosesi karena saya memang ingin tahu bagaimana proses pelaksanaan daripada rapat kerja dengan dilanjutkan dengan adanya panja. Panja itu adalah yang ditugaskan hanya pada satu alat kelengkapan. Karena ada kesepakatan bahwa pembahasan rancangan undang-undang pilkada ini dibahas oleh badan legislasi, bukan lintas alat kelengkapan, makanya namanya panja. Tapi atau kalau seandainya dilakukan lintas komisi dan fraksi atau alat kelengkapan, namanya pansus. Jadi tadi pansus sudah melaksanakan tugasnya, kemudian ada Timus, ada Timsin, kemudian juga terakhir sore tadi saya juga mengamati bahwa pelaksanaan daripada rapat mini fraksi pun juga barangkali diketahui oleh khalayak ramai, hanya satu fraksi yang menolak terhadap pembahasan yang dilakukan oleh panja itu. Ya, dan itu PDI Perjuangan begitu. Artinya Buya, sikap dari fraksi Anda, Partai Amanat Nasional, PAN, seperti apa, Buya? Ya, kan sudah diketahui bersama, hanya satu fraksi yang menolak terhadap. Halo? Ya, mempertegas saja, Buya. Apa? Apakah juga Anda setuju ini ya, kalau sebagai tadi kan
Apakah Anda juga setuju begitu Bu ya? Ini disebut sebagai pembegalan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu Bu ya? Jadi yang jelas sebagaimana saya katakan tadi, ada 9 fraksi yang ikut dalam pembahasan RUU Pilkada itu. Dari 9 fraksi itu kan diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan ini fraksinya. Dari 9 fraksi itu yang menerima adalah 8, hanya 1 fraksi yang menolak, yaitu PDI Perjuangan. Begitu. Artinya PAN juga menerima begitu ya terkait dengan rapat balik hari ini begitu. Kembali saya akan ke Bung Gus Romli. Gus Romli, kalau melihat terkait dengan sepertinya kita masih mencoba untuk tersambung kembali. Gus Romli, masih bisa mendengar suara kami, Gus? Ya. Baik. Gus Romli, apakah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang final dan juga banding ini bisa menjadi landasan argumen untuk kemudian tadi mengusung calon kepala daerah? Kalau tadi kan Anda katakan memang sudah Bu Mega ini akan mengumumkan begitu. Apakah dari PDI sendiri memang benar-benar bersikukuh untuk kemudian patokannya adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk kemudian tadi mengusung para calon kepala daerah 164 tadi? Iya, tadi kalau yang disampaikan oleh Prof. Juanda kan apa yang akan kami lakukan sebagai bagian bentuk nyata dari pengawalan terhadap putusan MK, maka besok ada 164 cakada yang akan diumumkan oleh Ibu Mega berdasarkan kriteria-kriteria berdasarkan putusan MK. Nah, saya ingin komentari sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, ya tadi yang diputar itu, menurut saya itu bagian dari sikap Pak Jokowi yang mencela-mencela. Kalau 2019 ya Pak Jokowi menyatakan, dan itu ada rekam jejaknya, putusan MK itu final dan mengikat. Tapi kok ketika ditanya tadi, kok malah menghormati? Padahal kan harusnya ya harus taat, ya kan? Karena itu putusan ya final dan mengikat. Nah, ini yang kita sebut dengan mencela-mencela. Nah, harusnya Pak Jokowi mengingatkan bahwa kalau dia bicara soal konstitusional tadi, kembali kepada konstitusi kita, bahwa kita harus menghormati dan menjalankan apa yang diputuskan oleh MK. Nah, saya ini agak khawatir ada rencana-rencana lain ya. Memang sengaja dibikin ada kebuntuan, ada krisis politik, krisis pengambilan keputusan ya. Kemudian penguasa itu mau melakukan take over, memanfaatkan atau memancing air keruh. Nah, ini yang kami lihat juga sebagai bagian dari kewarasan politik kita. Kita juga harus tetap waspada. Meskipun kita melihat di situ ada pengkhianatan terhadap konstitusi, pembangkangan, penjegalan, tapi kami juga melihat ada sinyal-sinyal lain, ya, sinyal-sinyal yang ingin memanfaatkan dari segala kekisruhan ini untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Kami melihat ke sana dengan sikap yang mencela-mencela tadi itu. Kalau dia tegas, harusnya dia mengatakan seperti 2019 bahwa putusan MK itu final mengikat dan kita harus taati dan kita harus jalankan. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Baik, Prof. Juanda, tanggapan Anda tadi sempat terpotong juga begitu. Ini memang berbeda ya dengan putusan 90 terkait dengan pencalonan capres-cawapres begitu kalau melihat putusan MK yang ini begitu. Iya, memang berbeda. Ya, aneh. Kemudian mengejutkan kita sebagai orang yang belajar hukum tata negara ya. Ya, saya pikir ya memang ini harus kita kawal. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan, ya mungkin adalah ini sesi terakhir ya, bahwa dalam bernegara ini ya ada nilai, ada etika, ada moral, ya moral bernegara, moral nilai etika bernegara, etika berpemerintahan. Ini yang tidak dipegang, tidak dijadikan pedoman para kawan-kawan di DPR itu sekarang. Nah, oleh karena sementara hukum itu sendiri adalah punya nilai, ya. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Saya hanya sekedar mengingatkan, ya, yang mengajarkan kita ini kan para tokoh-tokoh bangsa, para pakar hukum yang sudah mumpuni, ya mengatakan bahwa ini harus diperjuangkan prinsip negara hukum ini. Nah, di dalam prinsip negara hukum itu tahu tidak
Salah satunya unsurnya adalah peradilan yang merdeka, yang bebas. Dan peradilan yang putusan pengadilan itu harus dihormati. Nah, kalau itu tidak dihormati, MK itu bagian dari bentuk adalah lembaga pengadilan, ya, yang memutuskan dan menegakkan hukum dan keadilan. Kalau ini tidak dipegang lagi oleh para anggota DPR, kita mau membuatnya negaranya bagaimana? Kalau memang ini tidak dilandasi oleh moral, tidak dilandasi oleh nilai, tidak dilandasi oleh etika. Ini yang mungkin yang harus kita ingatkan juga, bahwa dalam bernegara ini ada hal-hal yang seperti itu. Saya kira kalau tanpa itu, nah inilah tabrak sini, tabrak situ, konstitusi dikacaukan, konstitusi dilakukan pengkhianatan, dikangkangi. Jadi sekarang ini tidak layak kita mengatakan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara kita negara hukum. Prinsip negara hukum itu patuh kepada salah satunya putusan pengadilan. Itu saya kira itu sebagai pernyataan untuk sementara di season ini. Oke. Bola panas artinya ini ada di KPU, Mas Ilham. Begitu nanti seperti apa KPU akan menjalankan begitu dan menafsirkan dari putusan Mahkamah Konstitusi, dengan besok kemungkinan akan disahkan di paripurna begitu. Tapi begini, kita berbicara terkait dengan kemungkinan. Ketika ini sudah disahkan di paripurna, apakah memungkinkan ada gerakan lagi untuk judicial review kembali di Mahkamah Konstitusi, hingga pada akhirnya ini juga akan memolorkan waktu terkait dengan proses pendaftaran pilkada serentak loh, yang akan berlangsung di tanggal 27 itu waktunya. Justru saya melihat bahwa apa yang dilakukan balik ini adalah menghambat proses penyelenggaraan pilkada. Kenapa? Karena putusan MK ini sudah ada, putusan MK ini adalah konstitusional, KPU harus mengacu kepada putusan MK ini untuk kemudian merubah PKPU yang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Nah, jadi persoalan kemudian adalah nanti ketika undang-undang baru nanti ditandatangani lembaran negaranya menjadi undang-undang pilkada yang sah gitu ya. Ini mau tidak mau KPU kemudian mengacu lagi pada undang-undang tersebut. Nah, kemudian nanti ada beberapa kelompok masyarakat sipil atau siapapun dia sebagai hak warga negara untuk melakukan judicial review. Nah, judicial review ditolak lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian nanti legislatif melakukan tindakan yang sama, ini kan akan terus berputar-putar sehingga pilkadanya, hak masyarakat untuk memilih pemimpin, hak politik ke orang-orang tertentu, orang-orang partai politik menjadi tertunda. Ini kan persoalan dalam proses hidup kita bernegara di negeri kita ini. Jadi saya kira yang perlu penting digarisbawahi adalah penghormatan terhadap putusan hukum. Tadi Prof. Juanda sudah bilang bahwa putusan pengadilan itu harus dihormati. Jangan kemudian dilawan dalam konteks hal yang melawan dalam hal konteks hukum mungkin bisa ya. Prof. Juanda ada proses banding dan sebagainya. Tetapi ini kan menggunakan norma lain, menggunakan kekuatan lain selain hukum. Nah, saya ingin garis bawahi sekali lagi, mungkin ini terakhir, bahwa jangan jadikan politik sebagai panglima, tapi jadikan hukum sebagai panglima. Jadikan hukum sebagai panglima itu artinya ya. Itu yang saya tulis tadi begitu. Hukum sebagai panglima terus. Oke, saya langsung ke dan saya lupa. Iya, silakan. Saya pikir ya sebelum Bang Rai, tolonglah kewenangan yang ada jangan menabrak kewenangannya ada, jangan menabrak putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kan memang kewenangan DPR, kewenangan pemerintah, kewenangan DPD. Kan ini tripartit istilah dalam rangka membentuk undang-undang. Tapi kewenangan ini benar, ya. Tetapi kewenangan jangan disalahgunakan dalam rangka menabrak putusan MK itu ya. Karena publik juga membingungkan sekali lagi begitu. Ini percaya putusan dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi kembali lagi begitu? Sebenarnya tidak semua membingungkan. Masyarakat kita banyak yang pinter. Di samping bingung dia jangan sampai dia tidak percaya kepada lembaga negara kita. Saya kira itu yang perlu diwaspadai, yang perlu diingat oleh para anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi yang diwakili oleh Dewan itu adalah rakyat. Kan gitu, anggota itu rakyat. Jadi ingatlah, rakyat menginginkan tidak seperti itu. Baik, ya. Saya ke Bung Rey. Bung Rey, sebelum putusan dari Mahkamah Konstitusi yang dibahas di balik ini, sebelumnya ada fenomena semacam memborong tiket pencalonan begitu untuk pada akhirnya mungkin nanti akan melawan calon boneka mungkin, karena akan ketakutan juga melawan kota kosong begitu. Anda yang melihatnya seperti apa sebelum putusan MK ini ada begitu? Itulah mengapa kita menyambut gembira putusan MK ini.
karena sekaligus menjauhkan kita terperosok di dalam hal melaksanakan pilkada langsung. Karena kita udah melihat dua gejala yang sangat negatif dalam pilkada ini. Pertama adalah makin maraknya nepotisme politik ya di pilkada ini. Yang kedua adalah makin menggejalanya praktek borong partai di satu tempat gitu. Nah, apa akibat borong partai itu? Ya bisa memunculkan kepala daerah giveaway. Gitu. Nah, kenapa saya sebut giveaway? Dia nggak bertanding, dia bertanding melawan siapa kan? Nah, jadi kan kalau di barat pertandingan, kalau cuma ada satu pasangan tidak ada lawan tanding kan giveaway namanya kan, kemenangannya giveaway. Nah, kita harus menuntut menghindari kepala-kepala daerah yang lahir dari proses giveaway. Nah, oleh karena itu harus disandingkan. Nah, salah putusan MK itu memberi angin segar bagi kemungkinan adanya persaingan itu. Namanya pilkada itu juga kan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Kalau pemilihan kepala daerah berarti ada dua pasangan. Minimal. Bukan kota kosong dipilih. Nah, itu loh. Nah, yang kedua adalah kan pilkada itu kan pernyataan hak kedaulatan rakyat. Nah, ini sekarang hak kedaulatan rakyat itu dikooptasi oleh partai-partai dengan menghadirkan satu pasangan calon kan? Saja ya. Nah, makanya putusan MK ini disambut dengan sangat gembira oleh banyak orang. Dan saya merasa itu semacam hadiah untuk ulang tahun saya. Karena kemarin kan saya tanggal 20 ulang tahun. Saya tulis itu. Inilah hadiah ulang tahun paling indah ya. Tapi ternyata untuk tahun ini gitu. Untuk tahun ini. Begitu saya tulis, sorenya muncul undangan-undangan itu. Ibarat kado itu dirampas ya. Iya. Awalnya saya masih optimis bahwa nggak akan sampai ke poin ini. Gitu. Tapi begitu tadi pagi, lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Yang lemas. Jadi hadiah ulang tahunnya kemana? Ya, dirampas DPR. Dirampas DPR gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah saya kurang setuju juga dengan pernyataan Pak Jokowi itu. Kenapa? Karena pembahasan undang-undang ini kan juga melibatkan pihak pemerintah. Kalau sebetulnya kan pihak pemerintah mengatakan saya nggak ikut, gimana bahasnya DPR? Iya, kan? betul. Gitu. Nah, oleh karena itu ya presiden janganlah selalu berlindung di belakang yang begitu-begituan gitu loh saya. Nah, boleh saya bertanya, kira-kira kan tadi saya usulkan supaya Pak Presiden tidak tanda tangan. Kira-kira prediksi, mohon maaf, prediksi politisi. Dari Bung Rey sendiri kira-kira. Mungkin hitungan jam setelah pleno akan ditandatangan. Akan ditandatangan langsung ya. Karena kita udah melihat ini, itu yang saya sebut tadi, tapi kan kita uji. Asumsi kita ini. Kalau dalam hitungan jam ditanda tangan oleh presiden, ya ini kan kita udah lihat memang by skenario. Dan saya sedikit mengatakan Bung Ilham, ini akan berputar-putar. Kenapa gitu? Karena seperti yang saya sebut ini jangka pendek kok targetnya. Justru kalau nanti diuji lagi oleh masyarakat ke MK diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, mereka senang lagi. Oh, memang begitu yang kita inginkan gitu. Cuma ini nyelamatin pilkada ini aja nih. Nah, oleh karena itu mereka akan masukkan lagi poin-poin yang diputuskan MK itu ke revisi undang-undang yang baru. Happy lagi gitu loh kira-kira tuh. Karena memang targetnya target pendek. Target pendek. Nah, makanya ada dua mekanisme membatalkan aturan yang sekarang ini. Yang menurut saya udah juga diperhitungkan oleh DPR. Pertama akan diuji oleh masyarakat. Nanti putusan MK itu nggak berimplikasi. Karena 27-29. Iya kan? 29 ke sono, apapun putusan MK nggak terlalu penting lagi gitu loh. Yang penting 27-29 ini. Itu yang pertama kan. Nah, itu satu. Atau yang kedua, karena putusan MK itu sebetulnya bagus, khususnya untuk partai menengah ke bawah ya. Mereka akan melakukan revisi lagi setelah pilkada selesai dengan anggota DPR baru dan sekaligus revisi secara menyeluruh undang-undang pilkada kita. Nah, poin-poin yang putusan MK mungkin akan dimasukkan lagi dalam hal yang seperti. Jadi itu yang saya sebut, saya malah melihat ini targetnya pendek sekali. Jangka pendek dalam menyelamatkan 27-29 itu Agustus gitu ya. Dan kepentingan siapa? Ya kepentingan oligarki berbasis dinasti politik. Oke, berarti saya langsung ke Gus Romli. Bagaimana sebetulnya PDI mengantisipasi ini? Tentunya harus gerak cepat ya, Gus Romli. Ya, kami saat ini sedang membahas ya. Tapi kalau saya pribadi melihat, dan juga itu ada putusan MK juga, bahwa MK menyatakan bahwa kalau seandainya KPU melaksanakan pilkada berdasarkan aturan yang ilegal,
maka MK bisa menganulir hasil dari pilkada. Jadi kami melihat ini ada celah ya yang luar biasa. Kalau masih macam-macam istilahnya itu memaksakan aturan-aturan yang ilegal ini, maka kami akan menggugat kepada MK bahwa dasar dari pilkada saat ini menggunakan aturan yang ilegal itu melanggar konstitusi dan bisa dianulir semuanya oleh MK. Nah, kami mau secara radikal juga bisa menggugat seperti itu. Itu celah yang bisa disampaikan oleh MK. Gitu. Baik, saya minta langsung tanggapan dari Buya Guspardi, masih tersambung bersama kami, Buya. Ya, Buya merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh PDI begitu terkait dengan nantinya jika dijalankan oleh paripurna besok akan disahkan begitu dan akan dijalankan oleh KPU. Ini nantinya juga akhir-akhirnya akan digugat juga di Mahkamah Konstitusi hasil dari pilkada ini begitu. Silakan, Buya. Ya, pertama sebagaimana saya informasikan, mekanisme terhadap pembuatan sebuah undang-undang sudah dilakukan oleh Balik tadi, di mana Balik itu membuat panja, Timus dan Timsin, kemudian diplenokan. Lalu nanti insya Allah besok akan diparipurnakan. Ya. Nah, persoalan apa yang disampaikan oleh teman kami dari PDI, yang di judicial review itu adalah tentu undang-undang yang bukan ini. Inilah barangkali yang menjadi persoalan dinamika nantinya. Kalau ini kan baru undang-undangnya. Kalau undang-undang ini terlepas terjadi pro dan kontra terhadap apa yang diputuskan oleh teman-teman kami di Panja tadi, apakah namanya tadi ada yang diakomodir terhadap partai-partai yang tidak ada di parlemen, atau yang di DPRD Kabupaten Kota, dan yang untuk partai-partai politik yang ada di DPRD tetap memakai sistem Undang-Undang Nomor 10 2016. Nah, sekarang ini dia menjadi sebuah undang-undang yang baru. Kalau undang-undang yang baru kan belum dilakukan judicial review oleh masyarakat. Artinya apa? Bahwa undang-undang tetap masih bisa diberlakukan. Yang kemudian yang dikatakan tadi Bung Rai tadi ya bisa saja kita sependapat atau tidak terhadap apa yang beliau sampaikan, apakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan lain sebagainya. Oleh karena itu upaya yang terakhir yang bisa dilakukan adalah tentu melakukan judicial review terhadap revisi undang-undang yang akan disahkan ini. Nah, artinya apa? Kalau ini tidak dilakukan judicial review, tentu undang-undang yang baru saja diketok palu dalam rapat mini fraksi dan insya Allah akan dilakukan paripurna besoknya. Setelah itu dia menjadi undang-undang. Nah, tentu akan berlakulah undang-undang ini dalam proses pelaksanaan pilkada di 2024. Lalu kalau seandainya elemen masyarakat tidak setuju dan lain sebagainya terhadap itu, kan ada ranah tadi dikatakan untuk melakukan judicial review. Artinya selagi ini belum ditanggapi atau dilakukan judicial review, tentu undang-undang yang baru disahkan di tahap pertama ini dan mudah-mudahan besok disahkan, tentu itu tetap berlaku dan itu menjadi rujukan bagi KPU untuk mengakomodir di dalam PKPU. Insya Allah kami hari Senin akan rapat dengan KPU antara Komisi 2 dengan KPU dalam rangka melakukan pembahasan hal-hal teknis yang lain. Tentu ini juga bagian yang akan dipertanyakan oleh kawan-kawan. Oke, baik. Saya minta respon dari Prof. Juanda. Artinya undang-undang baru ini tidak bisa di judicial review atau dalam Senin begitu? Bisa. Undang-undang bisa. Saya kira begini ya. Tapi waktunya kan mepet. Gini. Hari Selasanya sudah jadi kalau DPR Presiden nggak memberi nomor terhadap undang-undang ini, ya KPU juga nggak bisa merujuknya. Ya.
Gimana dia merujuknya? Belum bisa. Belum bisa. Nah, kalau Presiden membuat nomor terhadap undang-undang ini, seketika bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Baik. Prof. Juanda menambahkan? Singkat saja. Memang itu kan saya udah sampaikan tadi bahwa untuk berlaku sahnya sebuah undang-undang itu gongnya nanti di lembaran negara. Ya. Nah, artinya kalau melihat begitu deras dan kencangnya kawan-kawan DPR ini, maka diprediksi sebelum tanggal 27 ini sudah di lembaran negara ini. Tidak ada nomor. Berarti sudah ada nomor. Sudah ada nomor. Sudah ada. Nah, kalau itu sudah dilakukan maka bisa di judicial review. Nah, yang kedua, saya melihat dari Pak Buya ini tadi, singkatnya, Prof. Bahwa kelihatannya agak rancu ini. Seharusnya ya jangan membedakan ini undang-undang ini baru atau tidak. Seharusnya DPR ini mengacu pada putusan MK. Itu kalau itu yang diakomodir di dalam undang-undang ini tidak apa-apa baru. Tetapi seharusnya DPR kita kalau memang ini adalah memang membahas soal draft pilkada, masukkanlah putusan MK itu. Saya kira itu yang bukan berarti membedakan ini saya kira tidak tepat juga. Saya kira itu terlalu politis dan tidak bisa diterima itu. Mas Ilham singkat saja. Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa KPU harus segera membuat revisi PKPU tentang pencalonan sesuai dengan putusan MK. Jadi jangan kemudian menunggu undang-undang tersebut. Karena mepet waktunya ya. Pertama mepet waktunya dan kemudian ini menjadi kewajiban KPU karena sandaran hukumnya sudah ada dari putusan MK tersebut. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa agar kemudian putusan MK ini tetap dihormati ya, dan KPU harus segera bergerak karena penyelenggaraan pilkada tidak lama lagi akan segera masuk ke dalam tahapan pendaftaran. Ya, kita tunggu paripurna esok hari dan apa dinamika yang akan berlangsung begitu. Tapi closing statement dari Gus Romli, silakan Gus Romli terakhir, singkat saja. Iya, saya ingin menegaskan bahwa mari kita kembali kepada aturan, pada konstitusi. Jangan seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum di balik DPR ini yang melakukan pengkhianatan. Kalau bahasa Prof. Juanda tadi, melakukan pembegalan terhadap putusan MK. Karena MK lah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan mana yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dan DPR memang punya kewenangan untuk membuat undang-undang, tapi ingat bahwa undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Demikian. Oke, Buya Guspardi ada tambahan? Silakan Buya, singkat saja. Karena ini sudah diputuskan, tentu ada ranah bagi elemen masyarakat untuk melakukan judicial review. Untuk melakukan judicial review itu, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Juanda, tentu setelah dia menjadi undang-undang, baru itu bisa dilakukan. Ya, mudah-mudahan kita harapkan kepada seluruh elemen masyarakat, kalau memang kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku dan merupakan aspirasi masyarakat, undang-undang memberikan ruang kepada kita untuk melakukan judicial review tersebut. Oke, waktu kita masih ada sedikit, saya minta respon dari kembali Prof. Juanda apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Buya Guspardi. Ya memang begitu ya, memang begitu adanya. Cuman saya pikir Buya ini secara pribadi ya, saya sampaikan rakyat itu sebenarnya termasuk saya sebenarnya adalah tidak dalam cara berpikir begitu. Cara berpikir yang tepat adalah putusan MK itu berulang kali saya katakan diakomodir kalau memang ini adalah bersamaan dengan pembahasan tentang draft undang-undang pilkada, maka sebagusnya dan seharusnya ya kalau kita menghormati putusan MK, maka putusan MK ini dimasukkan dalam norma dalam draft undang-undang. Itu yang lebih tepat daripada memberi peluang memang secara normatif kalau tidak setuju ke judicial review lagi. Nah, tapi lebih mendasar lagi adalah seharusnya ya bahwa putusan MK diakomodir di norma undang-undang. Bung Rey menambahkan sedikit. Pertama, saya sih sebetulnya melihat Pak Guspardi ini kasihan. Ini dalam posisi yang kelihatan hatinya juga nggak setuju cara ini gitu loh saya. Kalau saya lihat itu, beliau juga dalam kondisi secara pribadi ya. Secara pribadi nggak terlalu happy dengan cara-cara. Saya kan nggak hadir dalam pembahasan ini. Oke, tidak hadir dalam pembahasan. Nah, itu dia, lagi makanya. begitu oleh Buya Guspardi ya.
Pak Gus Piardi kenapa nggak hadir? Itu saya tanya tadi itu kan dari awal tuh gitu. Nah, artinya itu sebuah sikap masih ada nurani lah. Sepertinya beliau mengikuti hadis Nabi, Bang. Apa itu? Dilawan terakhir aja dengan diam. Iya, itu betul. Dan itu sikap seorang negarawan itu. Betul. Oh ya, yang harus disebut daripada itu lebih baik tidak datang. Silakan Bu. Nah, yang kedua adalah kondisi kita ini kan begini ya. Oleh karena itu mungkin besok kita bersama dengan elemen civil society, para cendekiawan, ya, kemudian akademisi, aktivis 98 itu akan kumpul bersama-sama di gedung MK. Oke, besok? Untuk menyatakan pertama tentu kita akan mengadakan perlawanan terhadap putusan DPR ini atau hasil rapat paripurna DPR gitu ya. Dengan salah satu caranya adalah tentu ya kalau kemudian dalam putusan itu kemudian misalnya sudah seketika tercantum nomor macam-macam ya kita akan melaporkan ke atau mengujinya ke Mahkamah Konstitusi kembali gitu ya. Nah, yang ketiga, singkatnya Bu. Saya khawatir dengan suasana yang kayak begini nih, kemeriahan pelaksanaan pilkada kita merosot lagi. Ini kan ibarat ya kan pesta rakyat yang dirusak gitu loh. Kan pilkada ini kan sebetulnya salah satu perwujudan di mana kedaulatan rakyat itu ada gitu. Tapi itulah sekarang yang mau dirampas oleh partai politik. Nah, apa akibatnya? Ya akibatnya kemungkinan akan marak apa yang disebut dengan golput, bukan sekedar golput, tapi golput yang melawan kira-kira gitu. Oke, terima kasih Bung Rey, kita tunggu esok hari. Terima kasih Mas Ilham, terima kasih Prof. Juanda, terima kasih Buya Gus Pardi, terima kasih Gus Romli sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Salam sehat selalu tentunya. Kita tunggu besok perkembangannya seperti apa dan juga bola panas masih terus berlangsung usai nasib dari putusan Mahkamah Konstitusi yang besok rencananya akan disahkan oleh paripurna. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Besok diskusi.